Kembali lagi, kita akan membahas bab 1 materi matematika kelas 9, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kali ini kita akan membahas poin yang ke-6, yaitu sifat-sifat operasi aljabar pada bentuk akar. Sifat-sifat operasi aljabar pada bentuk akar. Di sini ada 5 operasi aljabar nanti yang akan kita bahas. Yang pertama adalah penjumlahan, ya, penjumlahan bentuk akar. Kemudian yang kedua nanti ada pengurangan bentuk akar. Selanjutnya yang ketiga perkalian. Keempat adalah pembagian, dan yang terakhir adalah perpangkatan pada bentuk akar. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu tentang penjumlahan. Bentuk akar, ya, misalnya B akar A saya jumlahkan dengan C akar A. Nah, maka jika dijumlahkan maka hasilnya sama dengan B ditambah C akar A. Ini syaratnya di bawah tanda akar harus sama, gitu. Akar A akar A. Tetapi kalau misalnya berbeda, ini tidak berlaku, gitu. Itu misalnya contohnya, saya berikan contoh, misalnya 3, contoh ya, ini contoh, misalnya 3 akar 2 saya tambahkan dengan 5 akar 2, maka nilainya sama dengan 3 saya tambahkan 5 akar 2, gitu. Maka hasilnya 3 ditambah 5 8, berarti 8 akar 2, gitu. Jadi itu untuk penjumlahan bentuk akar. Misalnya lagi di sini saya punya misalnya 2 akar 8 misalnya, ya, 2 akar 8 ditambah 3 akar 2 misalnya. Nah, ini terlihat kan berbeda, ya, akar 8 dengan akar 2. Nah, kalau jika dia berbeda, maka ini harus disamakan dulu. Caranya adalah ini 2, ya, 2 akar 8 itu sama dengan 4 dikali 2, gitu. Kemudian ditambah 3 akar 2, maka hasilnya adalah, nah, ini kita tahu akar 4 itu 2, ya, akar 4 itu 2, berarti 2 kali akar 4 nya 2 akar 2 yang ini, ya, ditambah 3 akar 2, maka hasilnya ini sama dengan ini 2 kali 2 4 ditambah 3 menjadi 7 akar 2. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk pengurangan bentuk akar itu hampir mirip dengan penjumlahan, ya. Berarti kalau misalnya B akar A saya kurangi dengan C akar A, maka hasilnya sama dengan B saya kurangi C akar A. Jadi seperti itu. Misalnya saya berikan contoh, misalnya 5 akar 3 dikurangi 2 akar 3. Nah, maka hasilnya 5 dikurangi 2, gitu, ya, akar 3. Atau ini bisa kita operasikan, 5 dikurangi 2 sama dengan 3 akar 3. Jadi itu untuk pengurangan bentuk akar. Kemudian selanjutnya perkalian bentuk akar. Nah,
Misalnya saya punya bentuk akar, misalnya akar A saya kali dengan akar B. Nah, jika dua bentuk akar kita kali, itu sama artinya kita mengalihkan di bawah tanda akar bilangan-bilangan di bawah tanda akar, yaitu A kali B. Menjadi, dalam bentuk aljabar menjadi A, B. Misalnya contohnya, saya berikan contoh, misalnya sama akar 2 dikali akar 3, maka hasilnya sama dengan akar 2 dikali 3. Berapa akar 2 kali 3? Ya, yaitu 6. Misalnya lagi yang kedua, misalnya 2 akar 3 dikali 3 akar 2 misalnya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ingat ya, yang dikali kalau dia dalam bentuk di bawah tanda akar, maka dia sama-sama dikali dengan di bawah tanda akar. Jadi yang ini 2 kita kali dengan 3, berarti nilainya 6 gitu ya, 6. Kemudian yang di bawah tanda akar itu juga sama dikali ya, dikali, jadi 3 kali 2 gitu, sama dengan 6 akar 3 kali 2, 6. Jadi itu untuk perkalian bentuk akar. Kemudian selanjutnya pembagian bentuk akar. Nah, kalau pembagian berarti misalnya akar A saya bagi dengan akar B misalnya nih, maka nilainya sama dengan akar A per B gitu. Jadi seperti itu ya, akar A dibagi akar B itu sama dengan akar A per B. Misalnya contoh misalnya akar 5 dibagi akar 3. Nah, ini hasilnya sama dengan akar 5 per 3 gitu. Nah, misalnya lagi, ini yang pertama ya. Misalnya yang kedua itu misalnya akar 8 dibagi akar 2 misalnya. Nah, ini sama dengan akar 8 dibagi 2. Hasilnya 8 dibagi 2 berapa? 4. Nah, berarti akar 4 sama dengan 2. Berarti akar 8 dibagi dengan akar 2 hasilnya 2. Lalu bagaimana jika suatu bentuk akar kita pangkatkan? Suatu bentuk akar kita pangkatkan. Misalnya saya punyai bentuk akar akar A pangkat N, akar pangkat N gitu ya. Ingat maksudnya ya, akar pangkat M dari A pangkat N. Jika ini saya pangkatkan, misalnya saya pangkatkan dengan P gitu ya, saya pangkatkan dengan P, itu maka hasilnya sama dengan, ini kita ubah dalam bentuk pangkat ini dulu nih. Nah, kita sudah ketahui ya pada materi sebelumnya, bentuk akar ubah jadi bentuk pangkat, berarti ini menjadi A pangkat N per M, lalu kita pangkatkan P gitu. Lalu dipangkatkan P, maka hasilnya sama dengan A. Ingat ya, kalau pangkat dipangkatkan, berarti kan pangkatnya dikali kan gitu kan, pangkatnya dikali, berarti A pangkat N per M dikali P gitu, pangkatnya. Jadi hasilnya sama dengan A pangkat NP per M gitu. Jadi itu untuk perpangkatan bentuk akar. Nah, misalnya kita berikan contoh, misalnya akar pangkat 3 dari 2 pangkat 4 misalnya. Ini saya pangkatkan lagi, misalnya pangkat 2. Nah, berapa nilainya nih? Berarti ini kita ubah dulu nih dalam bentuk pangkat ya. Ini kita ubah.
dalam bentuk pangkat, berarti menjadi 2 pangkat 4/3 gitu. 4/3 ini pangkatkan 2 gitu. Lalu hasilnya berapa? Tinggal kita kali ya, pangkat dikali bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. Ini hasilnya menjadi 2 pangkat 4 kali 2 8, berarti 8/3. Jadi itu beberapa sifat-sifat operasi bentuk akar yang perlu kalian pahami. Semoga penjelasan ini dapat dipahami. Untuk lebih memahami tentang sifat-sifat operasi aljabar pada bentuk akar, coba perhatikan beberapa contoh berikut ini, latihan berikut ini. Oke, coba kita kerjakan beberapa latihan ini. Yang pertama, sederhanakan misalnya akar 8. Kita diminta untuk menyederhanakan. Nah, caranya kita gunakan sifat-sifat tadi ya, sifat-sifat dari bentuk akar tadi, sifat-sifat operasinya. Yang pertama untuk yang nomor 1A, akar 8. Akar 8 berarti kita ubah aja nih dalam bentuk perkalian, berarti akar 8 itu sama dengan akar 4 dikali 2 gitu ya. 4 berapa? Ini kita bisa ubah ini menjadi akar 4 ya, ini sifat operasi perkalian ya, akar 4 dikali akar 2. Oke, akar 4 berapa? 2 gitu ya, berarti 2 akar 2. Oke, kemudian yang B akar 18. Nah, 18 itu gimana? Berapa kali berapa tuh? Nah, caranya supaya sederhana, artinya kita memfaktorkan 18 ini menjadi bilangan yang salah satu bilangannya adalah bilangan bentuk akar, bilangan yang bisa diakarkan gitu. Berarti 18 itu berarti 9 ya, 9. Bisa juga 6 dikali 3 kan 18 juga ya. Namun yang dibutuhkan adalah cari bilangan yang bisa diakarkan gitu. Ini kita ambil adalah 9 dikali 2, karena 9-nya bisa kita akarkan nanti gitu. Sama dengan akar 9 dikali akar 2 gitu. Akar 9 berapa? Ya 3, berarti 3 akar 2. Kemudian yang C akar 32. Nah, ini juga sama ya, akar 32 kita cari pengali atau faktornya yang bisa diakarkan gitu. 32 berarti 16 dikali 2 kan 32 ya, itu sama dengan akar 16 dikali akar 2, sama dengan akar 16 berapa? 4, berarti 4 akar 2. Oke, itu nomor 1. Kemudian yang berikutnya nomor 2. Untuk bagaimana? Kita menyederhanakan di sini bentuk perkalian. Nah, tinggal kita kali saja gitu. Seperti yang ini. Yang A akar 3 dikali akar 8. Nah, akar 3 kali akar 8. Nah, bisa juga kita satu-satu ya. Kita pecah atau kita kalikan dulu juga boleh. Berarti ini menjadi akar 3 dikali 8 gitu. Sama dengan akar 3 kali 8 24. Nah, lalu yang ini kita sederhanakan sekarang. Akar 24 itu berapa kali berapa? 4 dikali 6. Nah, 4 kali 6 berarti akar 4 berapa? Akar 4 2 ya. Akar 4 2 berarti 2 akar 6. Yang B akar 12 dikali akar 6. Nah, 12 kali 6 berapa? Langsung saja ya, 12 kali 6 berarti 12 kali 6 berapa? 72 gitu ya, 72.
72. Nah, lalu ini kita sederhanakan sekarang. Berapa dikali berapa tuh hasilnya 72? Berapa tuh? 30. Berapa? 36 ya. 36 kali 2. Nah, 72 ya. Jadi hasilnya sama dengan akar 36, 6 akar 2 gitu. Kemudian yang C. Yang C itu akar 12 akar 18. Nah, ini bilangannya cukup besar. Nah, kita juga bisa supaya tidak nanti bilangannya menjadi tambah besar seperti ini, kita langsung saja sederhanakan nih. Nanti kita kali gitu. Akar 12 itu berarti akar 4 kali 3 gitu ya. 4 kali 3. Kemudian dikali akar 18 itu berapa? 9 kali 2 gitu. Nah, kemudian berapa nih akar 4? 2 ya. Akar 2 akar 3. Kemudian ini akar 9 3 ya. 3 akar 2. Lalu kita kali 2 kali 3 6. Di dalam tanda akar juga dikali akar 3 kali akar 2 akar 6. Oke, seperti itu. Kemudian yang terakhir nomor 3. Oke, nomor 3 itu yang A. Yang A itu akar 2 pangkat 6. Akar 2 pangkat 6. Nah, ini kita ubah dulu ya dalam bentuk pangkat pecahan. Berarti ini kalau ini kita ubah dalam bentuk pangkat, berarti 2 pangkat 1 gitu ya. Pangkat 1 per di sini 2 ya, akar pangkat 2, 1 per 2. Lalu ini kita pangkatkan 6 gitu. Nah, ini kita kali sekarang. Pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikali. Jadi 2 pangkat 1 per 2 dikali 6. Oke, 6 dibagi 2, 3 ya, berarti 2 pangkat 3. Kemudian yang B. Yang B, akar pangkat 6, atau akar 6 gitu ya, akar 6 pangkat 4. Nah, sama ya caranya. Akar 6-nya kita ubah dalam bentuk pangkat menjadi 6 pangkat 1 per 2. Lalu kita pangkatkan 4 gitu. Oke, berikutnya pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali, berarti 6 pangkat 1 per 2 dikali 4. Nah, 4 dibagi 2, 2 gitu ya, berarti 6 pangkat 2. Nah, bisa kita nilainya ya, 6 pangkat 2 kan 6 kali 6 berarti 36. Sama dengan yang ini ya. Ini juga bisa kita cari nilainya, 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 yaitu 8. Jadi itu untuk pembahasan kita tentang sifat-sifat operasi aljabar pada bentuk akar. Nantikan video pembelajaran selanjutnya tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Sampai jumpa.